Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi bersama Kak Re di my YouTube channel @redik_17. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Baik, pada kesempatan kali ini Kak Re akan membahas terkait materi kalor dan perpindahannya. Kita akan mengenal apa itu kalor, apa itu perpindahannya. Baik, next. Kita simak video ulasan dari Kak Rey berikut ini. Kalor dan perpindahannya. Kalor, suatu bentuk energi atau sebagai jumlah panas yang ada dalam suatu benda. Pengertian perpindahan kalor. Bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Syarat kalor dapat berpindah, adanya perbedaan suhu antara dua buah benda ketika bersentuhan. Satuannya adalah joule. Baik, berikut ini adalah persamaan kalor. Kalor sendiri dilambangkan oleh Q. Q itu kita bisa dapatkan dari M kali C kali delta T. Di mana Q sendiri tadi adalah kalor dengan satuan joule. M sendiri adalah massa zat dengan satuan kilogram. Sedangkan C kecil ini adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T ini adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan membedakan apakah itu kapasitas kalor dengan huruf C besar dan kalor jenis dengan huruf C kecil. Perbedaannya apa sih? Sama-sama huruf C, apakah ada bedanya ataukah tidak? Kapasitas kalor. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat. Satuan standar internasionalnya adalah Joule per K atau Joule per derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis adalah jumlah panas yang harus ditambahkan atau dihilangkan pada satu satuan massa zat itu untuk mengubah temperatur. Satuan SI adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan menentukan kapasitas kalor dan kalor jenis dari persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M kali C itu adalah C besar. Massa kali kalor jenis itu adalah kapasitas kalor. Sehingga jika kita tulis sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T atau sama dengan C kali delta T. Sehingga dapat diperoleh bahwa C sama dengan Q per delta T. Kalor jenis C dapat diperoleh dari Q sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga C itu sama dengan Q per M kali delta T. Baik, selanjutnya kita akan membahas perpindahan kalor dan macam-macamnya. Perpindahan kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu rendah. Syaratnya apa? Adanya perbedaan suhu antara dua benda ketika
bersentuhan. Di sini ada 3 macam perpindahan kalor. Pertama konveksi, kedua konduksi, ketiga radiasi. Apa itu konveksi, apakah itu konduksi, dan apakah itu radiasi? Baik, apakah itu konveksi? Konveksi adalah aliran, konduksi itu hantaran, dan radiasi itu pancaran. Konveksi, energi panas dipindahkan oleh gerak massa molekul dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan konduksi, pemindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung permukaan benda. Ada konduktor dan isolator. Sedangkan radiasi, perpindahan panas tanpa menggunakan zat perantara. Kita akan bahas. Baik, selanjutnya kita akan belajar terkait perpindahan kalor dari contoh gambar ini. Api dengan panci. Energi panas dari api akan dipancarkan ke permukaan panci. Ini disebut radiasi atau pancaran. Lalu, anak panah merah dan ungu ini menggambarkan perpindahan panas konveksi atau gerak molekul dari suatu tempat ke tempat lain. Yang merah melambangkan molekul panas bergerak atau energi panas bergerak dari bawah ke atas. Lalu yang biru melambangkan energi yang di atas tadi kan dingin, suhunya lebih rendah sehingga dia bergerak ke bawah. Dan seterusnya sehingga air ini akan mendidih. Lalu sehingga kini disebut konveksi. Batang panci yang dipegang oleh tangan ini ada 2 jenis. Ini ada konduktor dan yang ungu ini isolator. Gunanya buat apa? Ini akan terjadi perpindahan panas secara konduksi atau hantaran. Dari sini dihantarkan ke tangan kita, lama-kelamaan akan hangat. Kenapa ada isolator? Di sini fungsinya untuk memperlambat laju perpindahan panas tersebut. Sehingga disebut perpindahan panas secara konduksi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Radiasi contohnya apa? Pancaran sinar matahari atau ultraviolet. Saat kita berjemur di bawah terik matahari, maka kulit kita akan hitam, kusam karena ada pancaran sinar ultraviolet. Kedua, ada api unggun. Konveksi. Contohnya ventilasi rumah dan asap cerobong atau cerobong asap di pabrik. Baik, berikutnya ada konduksi. Contohnya spatula saat kita menggoreng makanan. Di sini ada 2 jenis. Ada konduktor dan isolator, di mana konduktor itu adalah yang terbuat dari logam, penghantar panas yang baik, dan isolator yang terbuat dari plastik atau penghambat panas. Penjelasan terkait materi, kalor dan perpindahannya sudah selesai. Cukup sekian materi yang kakak sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.